Assalamualaikum Pak Dedin. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf ini, saya ini sambil makan ceritanya. Ya, nggak Oh ya, apa-apa. silakan Ustaz. Aman. Ya gini, Aman, silakan. mungkin kita mulai aja lah ya. Kita udah lewat 2 menit apa 3 menit, 5 menit udah. Kita langsung aja ya. Oke Ustaz. Oke, siap. Nanti yang lainnya ini saya rekam. Jadi yang lainnya bisa melihat dan bisa mendengar. Oke, siap Ustaz. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallah pada malam yang berbahagia ini. Atas izin Allah, kita Allah pertemukan kembali dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah. Ini yang ketiga insya Allah. Yang mudah-mudahan kita sama-sama mencari ridha Allah. Yang dalam hal ini bagaimana supaya yayasan kita itu sukses. Dan terutama agenda dari kelanjutannya adalah pembuatan pesantren itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya untuk agenda kelanjutan mungkin dari ketua yayasan saya persilahkan apa kira-kira yang perlu dibahas dan perlu kita sampaikan dalam kegiatan musyawarah pada malam ini. Ini musyawarah yang ketiga. Kepada Pak Dedin saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz, mungkin beberapa hari ini agak slow respon ya, karena Ibu tuh masih menjalani tugas luar ini. Nah, jadi target kita sekarang kan adalah pengembangan untuk ke sekolah ya, pendirian sekolah. Nah, jadi untuk pendirian sekolah ini, kalau yang saya pahami, kalau untuk sekolah ini proses yang harus kita susun itu apa aja Ustaz untuk pemberkasan apa? Tadi saya sempat bercerita dengan pendiri yayasan untuk yang apa itu? Apa kemana? Allahumma sholli ala Muhammad. Cahaya Amal. Jadi mereka itu namanya Pak Sugra. Mereka itu sangat cenderung kepada Dinas Pendidikan. Jadi kalau ujian itu sama-sama serempak dengan SMP yang ada di Pangkal Pinang, semuanya serempak. Karena dia di bawah Dinas Pendidikan. Dia sampaikan Pak Ustadz Putra katanya itu ada 3 macam. Nah, jelas saya gambarnya gitu lah. Pertama itu kita di bawah Dinas Pendidikan. Yang kedua itu di bawah agama, Departemen Agama. Ya, Departemen Agama ya. Apa namanya? Depak. Yang ketiga itu kita di bawah naungan SLB ya, sekolah luar biasa ya. Yang ada depannya LP itu. Jadi itu sistemnya kita memang menghafal Al-Quran. Cuman kita daftar dari sekarang. Yang siapa yang masuk duluan sekarang masuklah gitu kan. Kemudian setelah 3 tahun kemudian nanti ujian. Sama, disamakan untuk dapat ijazah yang setara dengan yang 2 ini tadi. Artinya kita fokus untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Cuman itulah setiap 1 semester, setiap 6 bulan sekali mereka ada ujian. Itu contohnya katanya Darul Muhabah. Darul Muhabah itu pelaksananya seperti itu juga katanya. Jadi mereka itu per 1 minggu itu sekali, mungkin 2 jam ini kan. Dia belajar untuk persiapan dari ujian. Jadi setiap 1 minggu itu sekali belajar untuk apa? Untuk yang ujian nasional gitu kan. Nah, jadi mereka itu selama 6 bulan ujian, nanti pas 3 tahun kemudian ya, pokoknya 6 bulan ujian ya, 1 semester gitu. Nah, setelah 3 tahun kemudian mereka ikut ujian nasional. Jadi kelulusannya itu ditentukan dari situ. Jadi dia paket namanya. Nah, jadi untuk masalah perjalanan dari sekolah yang mau kita dirikan ini ada 3 pilihan ini. Insya Allah rencana kemarin kan dari
eh siapa? Pembimbing pertama Pak Julius, ya. Itu kiai kita juga itu, Masya Allah. Jadi Masya Allah beliau menyampaikan kita milih yang nomor 3. Jadi semua anak kita itu prioritas kepada yang namanya Al-Quran dan hadis. Jadi di sini wewenangnya kita bebas. Artinya sesuai dengan kehendak dari yayasan. Kita mau apa? Cuman dari notaris, notaris itu nyampaikan, Pak Putra, ketua, sekretaris dan bendahara itu tidak boleh menjadi yang namanya pengurus pesantren. Nah, cuman katanya pembina boleh. Ini dari notaris nih. Kenapa? Karena yang namanya pengurus itu udah dapat gaji dari situ. Ya, pengurus harus dapat gaji. Ya. Dan juga yang namanya di bawahnya itu ada namanya pesantren. Kita kan ada 3 nih. Pesantren, panti jompo, panti asuhan. 3 ini prioritas yang kita utamakan. Jadi pertama ini pesantren, itu kita mengambil ketuanya siapa, kepala sekolahnya. Misalnya maaf ini ya, kita ambil saja kiai kita yang pakainya. Pak Ustadz Kiai Humaidi misalnya. Ya, Jumaidi ini misalnya ya. Tapi kita musyawarah dulu. Kiai Humaidi kan belum ada juga di sini kan. Nah, kemudian nanti wakil sekretarisnya siapa? Kita ambil semuanya orang yang lainnya orang luar gitu. Atau semuanya orang luar itu lebih bagus malahan. Nah, yang Kiai Humaidi ini hanya pembimbing. Cuman alangkah baiknya Kiai yang megang yang paling atas. Begitu yang dari notaris. Jadi perjalanan kita seperti itu nanti. Jadi kita ini bebas ya. Dan aturan mainnya yang ketiga itu tidak banyak peraturan. Kita hanya mengurus izin saja. Izin itu sangat mudah kata Pak Sugra. Ya Ustaz Sugra katanya sangat mudah. Nah, tidak banyak ribetnya. Kalau MTS ribet katanya. Harus ini, harus nyiapkan surat tanah apa semuanya kan. Tapi dalam hal ini kita juga harus nyiapkan juga tanah kita mana gitu kan. Terus kita pun punya NPWP ya. Karena kita ini formal. Kemudian kita punya ini, kita masih mungkin induk ke yayasan kali NPWP-nya. Atau gimana ini? Baik. Rencananya gini, Ustadz Dedin, pertama yang saya prioritas kalau untuk yang namanya pesantren, pertama adalah kita pembebasan lahan. Itu nanti dikapling, maksudnya dikapling. Harga itu kan ada 9.500 meter persegi, ya. Jadi harganya kan 60 juta, dibagi aja. Jadi misal sekapling ini harganya misalnya 100.000 misalnya kan. Nah, 100.000 totalnya pas 60 juta misalnya, apa 30.000 ini satu orang. Untuk satu kaplingnya misal satu petak 1 meter misalnya, kita bagi-bagi gitulah. Jadi ada yang mau nyumbang, ayo silakan, nanti masuk ke kas yang namanya uang apa namanya itu, uang masuk ke rekening yayasan gitu kan. Itu yang pertama, itu adalah pembebasan lahan. Yang kedua, kalau memang kita ada dapat 3 hektar itu, yang 3 hektar itu pengumumannya besok. Besok insya Allah, ini tadi udah ada WA yang punya apa, yang ngurus lahan yang di belakang LP. Nah, katanya besok saya udah pulang ke Pangkal Pinang katanya. Nah, jadi saya minta nanti siapa yang sempat, kalau bisa kayak Kiai Humaidi kan, berangkat itu, karena orang tua tunu kan, paham kan. Kemudian yang sekretaris ya Pak Muammar, terus Pak siapa? Pak Putra Cipta gitu kan. Semuanya kita panggil Ustadz aja lah ya. Biar kita ini karena formalitas untuk yang namanya pesantren. Nah, jadi ini semua ya untuk berangkat melihat kondisi ini. Pak Hormen juga nanti Hormen ya. Jadi mereka juga hadir. Jadi lihat lahan itu benar nggak? Karena apa? 1 meter di belakang LP itu sama dengan 1 juta rupiah. 1 meter kali 1 meter. Saya dapat kabarnya dari Darul Ikhwan. Ya sempat sholat di situ karena saya ngurus mertua saya yang lagi sakit ini di rumah sakit. Nah, makanya tadi saya nanya-nanya kan. Jadi mereka bilang di belakang, kalau emang benar Masya Allah katanya, hebat kalau bisa dapat di sana katanya. Katanya hebat tuh hanyalah Allah. Jadi 1 meter aja udah 1 juta katanya. Katanya. Dan kita ini, saya kok memang udah resmi yang di mana di belakang LP itu kayaknya saya Bangka Selatan saya batalkan karena jauh sekali itu. Kita sempat nggak kira-kira? Ya,
Biar gegas sana soalnya ya. Ya, jauh sekali. Kita ini sempat enggaknya. Bukannya apa sih, kita ini ya baru belajar juga. Gitu. Ah, mungkin ini ya, yang pertama tadi adalah pembebasan lahan. Andai kata kita nggak punya lahan ya, andai kata dan jikalau. Yang kedua, kita akan membuat namanya Bapak Asu, ya. Jadi pesantren kita itu beras ada tiap bulan tuh yang antar. Misalnya Bapak Asu satu orang itu dihitung-hitung 30.000 per orang. Siapa yang mau nyumbang 30.000, ada satu paketnya 30.000 bilang gitu kan. Ada yang ambil dua paket 60.000, oke, berapa kesanggupan dia gitu kan. Jadi yang jelas kita punya Bapak Asuh, kita akan bikin binaan baru ya. Artinya kita akan mencari orang yang rutin tiap bulan menyiapkan uang sejumlah yang dibutuhkan. Misalnya satu paket 30.000. Nanti misalnya Bapak A. Ya, kita data orang-orang kaya di KC itu misalnya kan. Bapak A. Bapak A ini dia sanggup 3 paket. 3 paket ini berarti kalau kali 30.000 90.000 per bulan. Sebulan sekali dia bayar. Gitu. Dia nanti kirim ke transfernya ke rekening yayasan gitu kan. Itu Bapak Asuh. Jadi kita harus ada Bapak Asuh. Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan RAP kita. Ya, RAP itu rencana anggaran pendapatan negara, belanja negara ya. Begitulah maksud saya. Artinya berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita itu jelas. Jadi tahu berapa sih yang gaji yang kita butuhkan, karyawan kita butuh berapa, untuk yang bagian kantor berapa orang. Terus bagian guru berapa orang. Ya, terus bagian itu untuk makannya berapa gitu kan. Jadi udah terhitung, oh ternyata misalnya nggak apa-apa kita mahal. Kita misalnya 700.000 satu bulan misalnya. Tapi itu udah biaya makan, udah semuanya. Terus perlengkapan alat-alat kita kan beli juga untuk mereka kan. Alat-alat dari situlah misalnya. Jadi mereka udah terima beres. Pokoknya tinggal amin aja anak mereka. Yang penting 700.000 tiap bulan itu ada misalnya. Terus uang masuknya berapa gitu kan. Yang jelas kita mesti arahkan semua. Tapi sebelum ditetapkan, RAP itu harus dibuat. Jadi tahu pengeluarannya, tahu pendapatannya. Kita di sini nih bukan ada dana ini ya, dana sulap ya, nggak ada di sini. Makanya jangan sampai kita itu bisa jalanin tapi cuma sebentar. Nah, kalau harapan kita sih konsisten sepanjang umurnya gitu kan. Biar panjang umur kita harus pandai-pandai ngitung gitu kan. Itu 3 macam itu dulu lah yang paling penting. Kalau mungkin ya untuk yang namanya lahan tadi mungkin nanti untuk kita prioritaskan ya, tapi tidak apa-apa lah, mana bagusnya lah ya. Kalau emang udah dapat 3 hektar itu mungkin kita tunda dulu lah ya, karena udah ada 3 hektar. Kalau emang benar, saya tidak tahu benar apa enggaknya, tapi orang ini nekat berambisi benar mau ngasih ke kita. Sama lah dua-dua ini, yang Bangka Selatan sama belakang LP. Mungkin kelanjutannya silakan Pak Dedin bisa tambahkan atau gimana kesimpulan ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya saya yang nangkap di sini ya, untuk progres kita sejauh ini ada beberapa hal yang memang jadi harus ada jadi sorotan. Yang pertama adalah pembenahan yayasan, pembenahan ya, berdasarkan kayak aset-asetnya segala macam ya Ustaz ya, termasuk dana hibah untuk pesantren kan. Nah kemudian yang kedua ada perlunya kita menyusun struktur dari pesantren yang mau dibentuk gitu kan. Nah kalau untuk pesantren yang dibentuk ini, kalau lihat dari kondisinya, lebih baik memang kita mengambil, kalau yang ini Ustadz apa tuh namanya, untuk pendiri itu kan bisa dimasukkan ke dalam struktur pesantren ya. Nah lebih baik kita ambil yang dari diri saja, ibarat orang 3 itu kan, termasuk Ustadz juga. Nah jadi karena kalau bisa, kalau sekolah pesantren gitu kan, nah tinggal kita nyari guru-guru himpung aja gitu kan. Jadi kita udah nggak bingung lagi gitu. Nah paling nanti yang harus kita susun adalah kurikulumnya nanti, kurikulum dari pesantrennya. Nah itu 3. Nah kalau dari saya
pribadi yang bisa mungkin ya, yang kalau memang ke target, yang harus kita siap pertama itu adalah ininya, lokasi untuk pesantrennya. Karena kita kejar utamanya kan ke situ Ustaz ya. Nah, itu lokasinya kayak dibersihkan lagi atau gimana, ditambah pondok apa. Nah, tapi itu terkait masalah anggaran juga. Nah, kedua, kita harus mulai untuk sebar brosur nih Ustaz. Nah, jadi nanti izin saya catat dulu bentar. Kebutuhan ini ya, kebutuhan promosi lah intinya, kebutuhan persiapan promosi pesantren. Yang pertama itu persiapan lokasi, kedua pengangkatan kepala sekolah dan staf ya, dan staf. Yang ketiga itu penyusunan kurikulum. Yang keempat penyusunan RAP tadi ya, penyusunan RAB. Kelima penyiapan berkas kebutuhan pesantren. Yang keenam itu pembuatan flyer atau brosur. Nah, yang ketujuh penyiapan media sosial untuk promosi Ustaz. Jadi kita nih mesti buat ini Ustaz. Makanya yang nomor HP itu kalau ada, jadi kemarin kan udah dibuat emailnya itu. Nah, jadi untuk buat Facebook dan Instagram itu butuh nomor handphone. Nah, fungsinya nanti kita promosi kita melalui itu salah satunya. Jadi kan rata-rata orang tua sekarang kan udah ini tuh Ustaz, kayak main Instagram, main Facebook gitu kan, termasuk fanspage gitu. Nah, itu bisa kita lewat situ nanti untuk promosinya. Nah, tapi kalau ini Ustadz untuk pengangkatan kepala sekolah, dan kalau kita ambil yang intinya dari pendiri, siap nggak ya kira-kira? Yang jelas SK itu dikeluarkan oleh Bapak ya Ustadz Dedin. Ustadz Dedin yang ngeluarin. SK itu SK pembentukan pesantren. Itu dari ketua ya, bukan yang dari yang lain. Ketua yang ngeluarin, tanda tangan ketua. Terus setelah itu baru ada eksekusi untuk pengangkatan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu makanya Ustadz Dedin tidak bisa jadi kepala sekolah, disampaikan oleh siapa itu? Iya. Nah, jadi karena hak paten semuanya kan di situ kan. Nah, jadi menandatangani siapa jadi kepala sekolahnya. Udah, kok memang si kiai kita yang ininya boleh. Cuman kurikulumnya dari yayasan kan. Pembentukan itu yang gimana ya? Yang penting yang nama penjalanan yang melaksanakan dalam pembelajaran itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya kiai kita itu cuman bisa siang aja kan. Oke, siang apa yang dipelajari siang dari mulai jam 7 itu sampai jam 5 misalnya, atau jam 4 kan gitu kan. Nah, kemudian siapa pengganti yang kedua? Guru yang kedua sampai jam keberapa gitu kan. Misal kalau orang 3 bagi lagi sip kan, bagi 3 sip misalnya. Kalau orang 2 gitu kan.
Tapi yang ini sampai malam itu 2 sampai subuh gitu kan. Gitu. Nah, yang jelas jangan sampai anak-anak kita itu ditinggalkan. Sekarang ini ada yang rencananya kan tempat yang pertama itu di rumah saya pribadi kan, yang di KC itu. Itu tadi udah mulai persiapan nyiapin air tadi ya, udah masang-masang mesin tadi. Nah, terus yang jelas airnya insya Allah banyak ya, ada insya Allah. Terus di sini ada orang ceritanya teman lah, dia pas kebetulan ada bermasalah dengan rumah tangganya, jadi dia nggak ada tempat tinggal, makanya sekarang dia tinggal di situ. Dia bersih-bersih ruangan itu kan. Dia mau bersih-bersih ya sih, sudah silakan saya bilang. Bagus lagi kan. Cuman saya bilang nggak ada gaji untuk ini, belum ada gaji untuk jaga-jaga ini belum, walaupun ini untuk pesantren kan. Karena kita belum ada anggaran nih, kita pun siswa pun belum baru prosesnya kan gitu kan. Yang jelas lanjutannya mungkin Ustadz Dedin lah gimana ininya. Nah itu dia. Paling untuk sementara nih kita kuatkan di aset yayasan dulu Ustaz. Kita ini dulu sambil saya coba lihat ininya, mapping kekuatan untuk pembuatan pesantrennya. Karena jujur saja kalau untuk kondisi sekarang, karena posisi saya masih di Padang, belum bisa bergerak banyak ya, belum bisa bergerak banyak. Karena fokusnya juga nih di tempat kerja yang sekarang lagi fase-fase perangnya gitu kan, fase-fase perang. Nah paling nanti saya yang jelas ini berarti untuk pesantren itu butuh logo dan nama sendiri juga ya? Pasti. Makanya itu kita itu pelang, rencana saya buat pelang itu satu aja, pelangnya langsung dengan yayasan. Jadi yayasannya itu pelangnya di atas ya, ada logo yayasan sama logo pesantren. Jadi di bawahnya tertulis pesantren Al-Aqsa. Apa yang kemarin yang modern school itu apa? Boarding ya, ini boarding school. Itu kan lebih keren ya kalimatnya kan. Enggak apa-apa masukin situ, cuman ya kita pakai teknik itulah. Target kita menciptakan hafiz Quran. Udah saya bilang dengan Pak Kiai, insya Allah minimal yang didapatkan 3 tahun itu diprioritaskan adalah sebanyak sebesar itu. Ini istri saya dan nelpon ini ceritanya. Tapi lanjut aja ya. Jadi saya tanya ngomong sampai mana ya, lupa saya. Untuk ini apa tuh yang pelang tadi kan? Oh ya, pelang tadi. Pelang itu makanya harus ada 2 ya. Jadi kalau memang udah ada, mudah kita ininya. Karena saya mau bikin 1 minimal, jadi 1 itu langsung 2 isinya. Gitu kan. Rumah itu udah dibersihkan, air sudah disiapkan. Terus rencana saya untuk papan tulisnya ada dari SMK Kelapa itu yang dibuang kan. Nah, nanti kita siap mobil besar-besar itu bagus-bagusnya. Itu karena pindah sekolah kan, jadi sekolah yang lama itu tidak dipakai lagi, jadi alat-alat itu insya Allah dikasih cuma-cuma. Mudah-mudahan, tapi ngarep dengan Allah. Kemudian apa lagi ya? Ya itu udah aman pokoknya untuk masalah pembelajaran udah aman lah, untuk tempat untuk siswanya itu punya 3 ruang kamar ya, 1 ruang kantor, 2 ruang belajar. Jadi 1 lagi ruang untuk masak. Kita udah siapkan semua itu ya. WC-nya ada 1, airnya full, alhamdulillah kita siapkan tetmon ya, tetmon besar. Jadi insya Allah untuk masalah tempat sama ininya udah aman. Sekarang ini yang jadi prioritasnya adalah untuk masalah kurikulum sama pengajar, sama juga siswa. Ini adalah hal yang paling urgent di siswa. Jadi ketiga ini paling urgent 3 ya, sama-sama urgent ini. Kenapa? Karena dengan adanya kurikulum akan memudahkan kita bergerak, karena udah ada rencana-rencana ke depannya. Jadi kita bisa nyampaikan ke warga, ke masyarakat, ayo masuk ke Al-Aqsa. Insya Allah gini kan, bagus kita cerita kan. Yang kedua,
gurunya nanti mulai kita rekrut karena nanti pas pendaftaran di Kemenak ya. Ya pokoknya pas pendaftaran kita udah ada berapa guru, misalnya 3 lah minimal. Pak Kiai kita itu satu, dia pengelola ya. Dia yang punya, pokoknya ada apa-apa Pak Kiai kita ada ya. Kemudian nanti yang satu lagi tentang murid. Nah, murid ini insya Allah saya senang kalau nyarinya. Nata ke rumah-rumah orang, warga gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Yang penting target kita 20 orang minimal atau 25 lah. Kalau 25 dapatnya 20 kan. Begitu kan. Nah, jadi kita akan data SD ini. Misalnya ada laki-lakinya, kita berarti laki-laki. Ada orang 12. Temui SDA 12 orang. Kita ini siapa nama bapaknya ibunya, kita temui rumahnya. Kunjungan. Nah, makanya brosur itu tolong segera. Selain brosur, Pak Muammar kan pandai juga bikin lewat internet kan. Facebook apa segala itu ya. Terus pendaftaran lewat email atau lewat apa gitu kan. Pak Muammar pandai itu. Nah, suruh beliau lah yang lolanya ini. Pokoknya kita terima beres. Yang penting kalau saya yang brosurnya. Nah, saya brosur nanti kunjungan ke rumah-rumah. Begitu. Jadi 3 inilah Ustadz yang paling ini. Terus masalah yang lain yang pendukung juga yang dirap itu masalah kita dalam internal ya, nanti bisa memperhitungkan kita butuh berapa gurunya, berapa biayanya, jadi kita tidak salah ini, biar mudah-mudahan panjang umur gitu kan, karena ini nggak ada jaminan panjang umur. Kalau kita tidak pandai pokoknya bisa jalan di tempat, artinya bisa kasihan anak-anak orang. Yang jelas kalau memang maaf nih, memang kita kalah, nggak bisa ngatur keuangan, nggak bisa ini, kita harus menunaikan. Kalau misalnya kelas 1, 2 udah jalan. Nah, pas yang ketiga nggak bisa jalan lagi, kita harus habiskan yang kedua tadi sampai 3 tahun. Pokoknya selesaikan sampai habis. Karena kita ini nggak sama dengan namanya MTS. MTS bisa dia pindah ke MTS lain. Kalau kita ini sifatnya umum karena sistemnya adalah pakai ujian apa namanya itu? Yang saya bilang tadi paket C gitu kan, dapat ijazahnya langsung. Ya. Mau nggak Pak Didin? Mungkin Ustadz Didin bisa jelasin lagi. Ya ini udah bagus nih. Nah, Oke. Terus sementara sih saya seperti itu dulu Ustadz, karena kan memang belum terlalu jelas ya bayangan untuk pesantren ini seperti apa. Cuma nanti saya coba pelajari lagi. Kemudian dalam waktu dekat ini berarti yang harus kita bentuk adalah kepengurusan pesantren berarti. Ya benar. Siapa kira-kira? Langsung Ya, aja. Atau saya sempat terpikir gini, ketuanya itu misalnya ya Pak Kiai kita ya, Kiai Humaidi kan. Jadi Humaidi ini dia jadi ketuanya. Nanti yang 2 lagi misalnya dia nyari biar satu ini. Cuman kurikulumnya dari ketua yayasan. Oh ini loh kurikulumnya yang mau dipelajari. Nih. Targetnya adalah hafiz Quran, hafizah Quran. Nah, namun ya ketua sosialisasi lah dengan yang keluar dari pesantren kan. Gimana kira-kira? Atau yang jelas ini kebijakan ketua lah, desa ada ikut campur deh. Cuman ini ya contoh-contoh aja. Bisa saja sih seperti itu. Cuman kesiapan ini Ustadz, karena Kiai Pak Ustadz Junaidi itu siap nggak untuk jalan? Karena kalau kita tunjuk tapi beliaunya nggak siap, bingung nantinya. Kemarin saya ke Kelapa dengan beliau. Alhamdulillah. Dia sanggup insya Allah untuk membantu membimbing anak itu. Tapi dia itulah insya Allah siang bisanya. Kalau malam dia tidak bisa. Karena dia ada tanggung jawab di panti asuhan. Biar banyaklah dan dakwahnya. Panti asuhan. Panti asuhan mana? Yang ada di Pangkal Pinang, dekat kantor wali kota itu. Jadi itu dia mintanya. Yang lainnya ada guru yang lain kan. Jadi tanggung jawabnya dia bisa, yang jelas insya Allah dalam setoran ya. Waktunya udah hampir habis nih Pak Ustadz. Ya yang jelas setoran, tajwid, terus hafalan, kemudian fikih, satu lagi tajwid ya. Ngulang lagi ya. Pokoknya inilah yang dia
insya Allah bisa bantu gitu kan. Yang lainnya mungkin untuk yang IPA, IPS, bahasa Inggris kalau memang mau ditambahkan kan itu nggak masuk kategori kan. Silakan Pak Ketua. Jadi sebenarnya Ustadz izin. Jadi kalau untuk kepala sekolah pesantren ini harapannya adalah orang yang agak mengerti masalah struktur ya, karena kan kompleks ya nanti ke depannya. Karena di dalam pengelolaan pesantren ini kan ada model kayak ibarat penggunaan anggaran gitu kan, terus model kayak pendeliver sesuai dengan kurikulum yang dibuat, pengerahan ustadz-ustazahnya gitu kan, pengawasan gitu. Nah jadi sebenarnya harapannya orang yang agak mengerti masalah struktur gitu. Makanya saya lagi berpikir nih, kira-kira gimana gitu kan enaknya. Karena benar harus orang yang bisa menggerakkan timnya gitu kan. Kalau untuk yang pesantren, karena udah teknis di bawah gitu. Makanya izin mungkin Pak Ketua, Ustadz gini, alangkah baiknya ngambil dari luar, ya itu lebih bagus. Karena kita kan udah ada sampai penyampaian dari notaris tuh. Kalau bisa nyari yang dari luar. Sebenarnya tidak boleh sih, kecuali katanya memang nggak ada sama sekali orang yang mau memimpin atau mengelola dari yang yayasan yang kita kelola, begitu katanya. Kalau saya tangkapan saya. Nah, terkait itu Ustaz, sebenarnya gini ya, kalau menurut saya ya, untuk kita mengambil dari luar, insya Allah bisa-bisa saja. Nah, tapi kita kan belum tahu nih beban anggaran dari pesantren ini nanti di 6 bulan pertama itu seperti apa. Itu satu. Karena dengan kita mengambil dari luar, otomatis kita punya tanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan gaji gitu kan. Nah, karena dengan kita buka ini, otomatis kita harus tanggung jawab dengan kayak kurikulum ke anaknya seperti apa. Terus apalagi kalau ada tipe pesantren yang apa tuh, itu rencana kan ada anak yang nginep di situ kan. Memang harus nginap semuanya 100%. Nah, nggak ada yang pulang. Ibu tuh ada beban anggaran. Nah, kalau kita ambil dari luar, itu ini minimal tuh kepala sekolahnya lah yang ada diambil dari pendiri gitu. Biar pendiri itu kita injek apa mungkin intinya kalau Ustadz Putra sendiri kalau untuk jadi kepala sekolahnya gimana? Saya ini banyak belajar juga, ini bukan masalah ini sih, terutama saya ilmunya itu jauh sekali. Harapannya sih yang diharapkan tuh yang memang keluar dari pesantren. Kalau saya sih nggak masalah, tapi kalau bisa yang dari luar kita kan menghandle saja. Misal guru nggak ada kita masuk gitu kan. Misal guru nggak ada baru kita turun tangan. Begitu ceritanya. Oh iya. Jadi kita tetap inilah menyerahkan dengan yang di luar, yang orang luar. Kemudian yang kita ini hanya supaya perjalanan itu bagus, ada terus 24 jam sampai seluruhnya kan. Jadi kita hanya mengganti jika ada kekosongan. Tidak mesti kita yang tanggung jawab itu. Tapi kalau Pak Kiai Humaydi itu memang diprioritaskan untuk ngajar. Jadi kalau nanya mana kiainya, ini kiainya, programnya gimana, gini yang jelaskan tuh kan bisa ketua yayasan kan. Nah terserah Pak inilah Pak Ustadz gimana. Kalau mau ketuanya dari luar silakan. Cuma itulah kalau ketua dari luar kita belum tahu kesanggupannya terus keikhlasannya bersama kita. Tapi kalau Pak Kiai Humaydi sempat saya bicarakan, dia insya Allah bisa. Berarti biarlah dia jadi kepala, kemudian bawahan mungkin kita yang nyari atau dia yang nyari. Cuman harus cepat. Kita ini cepat tanggap itu pertama. Kita ini mau sebelum diambil orang daftar duluan ke tempat lain. Nanti peluang untuk kita nggak ada lagi gitu kan. Saya ini prioritasnya akhir ini, maaf nih. Akhir dari Desember ini kita sudah melayangkan spanduk sama apa namanya itu? Brosur. Karena dengan adanya ini udah dilayangkan, kami mudah di lapangan. Kita berarti sama dengan pesantren yang lain. Nanti ada gelombang kedua ya. Itu hanya ini aja lah, gelombang kedua kan penerimaan mau kita lah. Misalnya dari sekarang ini dari mulai tanggal 15 Desember catatannya itu sampai 15 Januari misalkan.
Nanti 15 Januari sampai gelombang keduanya sampai 15 Maret misalnya. Nah, kita yang ngatur nih kan. Jadi sekarang ini yang penting brosur dulu. Kalau udah ada siswa, udah mantap kita ngajarnya itu insya Allah banyak orang nyari kerja dibandingkan orang yang bikin kerja. Kalau bagi saya begitu. Kurikulumnya nanti mengikuti. Kurikulum ini makanya benar kata pembimbing satu, pembina satu, katanya untuk brosur pun tidak masalah. Ngambil dari pesantren lain. Terus tapi kegiatan kita memang itulah misalnya berkuda, memanah itu ada ya. Walaupun seminggu sekali cuma. Kemudian berenang. Itu kan sunnah semua kan? Kemudian di sini ada yang namanya apalagi misalnya memang dia belajar kelompok gitu kan. Nah, belajar kelompok terus apalagi hafalan gitu kan. Kita ambil foto dari luar enggak apa-apa. Ini contoh rencana-rencana bakal akan kita laksanakan. Tapi sesuai dengan ini yang kita rencanakan, jangan yang tidak kita rencanakan itu tidak ini. Kudanya gimana nanti bisa kita ngerental gitu kan. Yang penting bismillah lah. Kita bisa ngopi dari yang lain tapi jangan ngambil yang Pulau Bangka lah. Ngambil yang dari Jawa atau dari Papua gitu kan, tidak masalah. Nah, Oke. karena targetnya Baik. Kalau Ustadz Junaidi itu ada di grup ya, beliau ya? ada, cuman kok malam gini beliau ngajar ngaji. Tidak bisa dia kalau malam-malam. Kalau bicara itu kalau mau ngomong pagi dia standby 24 jam, 12 jam itu. Oke. Baiklah, karena saya jujur aja Ustadz kalau masalah pesantren ini benar-benar blank gitu kan. Tapi enak loh, karena kita nomor 3. Pak Ustadz, kita ini nomor 3 yang kita pilih. Jadi kita ini menghafal Al-Quran, itu semua metodenya adalah dari kita. Kita mau ngajar kitab kuning, kitab hijau, kitab-kitab warna biru, pokoknya terserah. Yang penting target dan tujuan akhirnya adalah mereka hafal Quran. Nah, hafal Quran dan hafal hadis. Jadi 2 macam ini yang prioritas dengan adab-adab itu kan. Begitu. Baiklah, mungkin izin saya coba pelajari dulu Ustadz ya, sistemnya bakal seperti apa. Soalnya ini masih belum ada bayangan sama sekali sih untuk sejauh ini. Insya Allah yang dalam jangka dekat ini saya coba komunikasi sama Ustadz Junaidi dulu. Nanti kesiapannya seperti apa. Kalau beliau udah siap, paling nanti kita penyusunan kepengurusan pesantren dulu untuk ngeluarin SK-nya gitu. Cuman saran saya untuk pertama spanduk dan juga yayasan tuh cepat dibikin logonya, kemudian bikin spanduk sama bikin plangnya ya, terutama brosur karena kami mau menjelajah. Ini udah ada orang 3 yang masuk yang positif insya Allah. 2 anak saya yang di KC, 1 lagi yang berada di Z, dia udah daftar dengan saya, cuman baru lihat lisan, makanya mau saya temui ya. Jadi bayarnya berapa nanti kan gitu kan. Yang jelas kita prioritaskan juga bagi yang benar-benar tidak mampu sama sekali ya, benar-benar bapaknya nggak ada gitu kan, atau posisinya perlu dibantu lah. Itu kalau alangkah baiknya misalnya dari 25 orang, 5 orangnya kita gratiskan. Termasuk kalau ada anak guru juga. Nah, anak kita pengurus inilah ya kan gitu kan. Mau ngikut ya gratiskan aja gitu kan. Semuanya ikut terlibat. Kayak di sekolah alam kan, sekolah yang istri saya ini kan 100% didanai, maksudnya didanai, digratiskan sama 0 rupiah. Jadi itulah, tapi dibatasi cuman 2 anak gitu kan, dan 3 anak bayar setengah 50%, harusnya seperti itu. Jadi kita bisa ini, karena perjalanan ini insya Allah kalau memang kita baik, kalau atas ridha Allah misalnya mau panjang umur kita nih ya, insya Allah mudah-mudahan banyak bakal hafiz dan hafizah Quran yang kita ciptakan.